Assalamualaikum, kembali lagi di Galeri Fitri Channel. Nah, sekarang aku mau kasih tips cara aku merawat tanaman calathea yang ada di rumah aku sekaligus aku mau masak dan aku mau bersih-bersih. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, sebelumnya aku kasih tips, biasanya aku nyiram tanaman pakai air beras atau air cucian beras. Nah, sekarang aku mau kasih sasa atau mecin supaya tanaman subur, dan katanya sih memang ini ampuh buat tanaman. Nah, mari kita coba aja. Nah, aku masukkan air ke dalam wadah, teman-teman kira-kira aja ya, mungkin ini sekitar 1 literan. Nah, ini tuh aku pakai sasa atau mecinnya sekitar 1 sendok aja, kita larutkan ke dalam air. Nah, kita aduk-aduk, lalu air ini aku siram ke tanaman calatheanya karena aku belum punya alat penyiram, jadi aku pakai wadah ini aja ya. Nah, tips yang pertama, kita harus rajin nyiram tanaman minimal 1 kali sehari. Jadi tanahnya itu usahakan lembab ya, jangan sampai kering. Tips yang kedua, untuk menanam calathea ini diberi jarak ya, jangan terlalu berdempetan. Kemudian sebaiknya ditanam langsung ke media tanah seperti ini, jangan di pot karena kan memang agak susah untuk tumbuh. Nah, sebaiknya itu ada penahan di bagian belakangnya seperti tembok, karena tanaman calathea ini termasuk jenis tanaman yang akan tumbuhnya itu ke atas, jadi ada penahannya ya teman-teman. Nah, kalau ada tanaman atau daun yang mulai menguning, sebaiknya digunting, nanti akan muncul tunas baru. Nah, supaya daunnya tetap bersih dan mengkilap, teman-teman harus rajin bersihin daunnya. Aku pakai lap basah aja. Ada juga memang khusus yang buat tanaman supaya tanaman tetap mengkilap, tapi di sini aku cuman pakai lap basah aja. Nah, pastikan ada sinar matahari ya teman-teman, tapi tidak langsung kena tanamannya. Nah, ini foto daun sebelum aku lap. Nah, kalau ini afternya yang udah aku lap ya, mengkilap kan. Nah, itu tadi beberapa tips cara aku merawat tanaman calathea atau pisang-pisangan yang ada di rumah. Nah, gimana teman-teman? Semoga videonya bermanfaat ya. Nah, ini dia tanaman calathea aku yang alhamdulillah udah mulai tumbuh tanaman baru atau tunas baru ya, padahal ini tuh sebelumnya itu belum ada. Nah, ini udah tumbuh subur alhamdulillah. Nah, kenapa aku pilih tanaman calathea ini? Karena selain estetik, ini juga tanaman yang low budget atau harganya itu affordable. Jadi harga per tanamannya ini sekitar 20.000, aku beli 4. Nah, sekitar 80.000 totalnya. Kemudian untuk media tanamnya atau tanahnya aku beli 2 karung, masing-masing itu isinya itu sekitar 10 kilo. Harganya 15.000. Jadi totally aku itu 110.000 untuk tanaman calathea dan media tanahnya. Jadi menurut aku lumayan cukup low budget sih. Nah, selain low budget, tanaman calathea ini juga cukup minim perawatan ya menurut aku. Kalau misalnya ada daun-daun yang mulai menguning, tinggal digunting aja. Lalu kita rajin menyiramnya dan usahakan sinar matahari yang cukup. Insya Allah tanaman calathea ini bakalan tumbuh subur. Nah, untuk mini garden ini panjang totalnya itu 2,4 karena memang terpotong untuk mesin cuci. Totalnya sih sebenarnya 3 meter. Nah, untuk lebarnya itu sekitar 30 sentian ya box tanamannya. Dan untuk bagian belakangnya ini aku pakai aksen semen expose biar lebih estetik. Nah, alhamdulillah mengurus tanaman calatheanya sudah selesai. Lanjut aku masak. Di sini aku masak menu yang simple aja karena berhubung anak aku lagi kurang enak badan. Di sini aku mau bikin sop-sopan aja biar anget ya. Nah, ini aku bikin sop daging. Ini aku pakai tetelan aja karena memang aku tadinya mau bikin sop iga tapi iganya lagi nggak ada. Ini aku beli sekitar 32.000 ya untuk tetelannya. Nah, sambil nunggu air rebusannya mendidih, aku siapkan sayurannya ya supaya tidak wasting time atau menghemat waktu. Nah, untuk sayuran sopnya aku beli 5.000 ya sebungkus plastik ini. Jadi ini udah lengkap, tinggal potong-potong aja, tinggal ditambahin bawang merah, bawang putih dan bumbu-bumbu lainnya. Nah, menu sop ini tuh udah jadi salah satu favorit di rumah dan biasanya tuh paling sering dibikin karena memang anak-anak pasti suka. Nah, untuk toppingnya atau isian sopnya itu bisa pakai daging, bisa pakai ayam, bisa pakai ceker, tetelan, ataupun bakso, iga, pasti itu tuh bakalan enak. Tinggal kita ubah-ubah aja kalau bosen ya untuk toppingannya atau utamanya, menu utamanya. Nah, ini aku pakai tetelan sapi biar ada kuah-kuah sapinya. Dan lumayan cukup enak ya walaupun cuman pakai tetelan. Nah, yang pertama kali aku masukkan itu tadi tetelannya, dia empuk.
sambil nunggu empuk, nah aku mau kupas sayurannya. Pertama aku mulai dari wortel, kemudian kentang, yang terakhir aku potong-potongin si kolnya. Jadi karena kan wortel ini lumayan cukup keras, jadi usahakan yang pertama kali dimasukkan untuk sayurannya ya teman-teman. Nah untuk bumbunya aku cuman pakai bawang merah, bawang putih diiris-iris aja, kemudian daun bawang, kemudian tomat. Nanti untuk penyedapnya aku pakai garam, merica sedikit, kemudian pakai kaldu jamur ya, karena memang buat anak-anak dan memang untuk lebih aman aja sih teman-teman. Teman-teman juga bisa pakai penyedap lainnya, cuman aku lebih suka pakai kaldu jamur dari Totole. Nah jangan lupa bersihkan sayurannya pakai tirisan. Nih aku pakai tirisan yang ada di rice cooker gitu teman-teman, bawaan rice cooker, jadi pakai yang ada aja. Nah supaya empuk sebenarnya sih bisa pakai presto, cuman aku nggak pakai, aku cuman pakai tutup gini aja udah lumayan cukup empuk buat aku ya. Nah aku masak ini tuh habis sekitar 40 ribuan tetelan sama sayurannya dan bumbu-bumbunya. Jadi ini tuh bisa untuk makan siang dan makan malam untuk 2 dewasa dan 2 anak. Nanti untuk tambahannya bisa tambahin goreng tempe, kemudian sambal, udah lumayan cukup enak dan lumayan menghemat budget ya teman-teman. Jadi untuk 2 kali makan itu siang dan malam kita bisa menghabiskan 50.000. Menurut aku sih lumayan cukup worth it lah ya. Apalagi zaman sekarang ini bahan pangan atau bahan pokok itu lumayan cukup lagi tinggi-tingginya teman-teman. Jadi kita harus bisa pinter-pinter gimana sih caranya menyisihkan uang dan membagi uang supaya tetap bisa masak enak tapi hemat. Nah jangan lupa sambil nunggu sayur sopnya matang, aku sekalian cuci piring biar nanti selesai masak, selesai juga cuci piring dan beres-beres dapurnya biar nggak capek. Kalau misalnya cucian piring kita ditumpuk, aku mulai dari gelas seperti biasa biar nggak amis. Yang terakhir pokoknya wajan-wajan supaya sponsnya itu tidak bau. Dan diusahakan cuci piringnya di air mengalir ya. Kalau teman-teman lebih suka menumpuk cucian piring sekali nyuci gitu, atau setiap kali selesai masak atau setiap kali selesai makan langsung dicuci. Nah kalau aku tuh setiap selesai masak ataupun makan aku langsung dicuci, karena biar dapur itu tetap bersih dan tidak banyak kotoran piring yang menumpuk. Karena menurut aku tuh kayak lebih ringan aja kerjanya. Nah sebelum aku tutup videonya, aku mau bersih-bersih halaman depan atau carport. Ini tuh banyak banget pasir karena memang depan rumah itu lagi banyak yang bangun, otomatis bakal sering kotor carportnya, jadi harus rajin-rajin bersihin. Ini aku sambil gendong anak aku ya, karena memang anak aku lagi kurang enak badan. Tapi karena aku nggak bisa ngawasin dari luar, jadi aku bawa aja. Nah biasanya kalau lagi nyapu di luar anak aku itu sambil main, tapi karena ini berhubung lagi sakit jadi aku gendong aja, jadi biar lebih aman aja, nggak kotor-kotoran dan nggak panas-panasan. Nah beres-beres carport ini lumayan cukup berat ya, karena memang banyak banget debunya, debu bahan bangunan gitu teman-teman, banyak pasir, tapi tetap harus aku sapu biar nggak begitu banyak debunya. Nah sebaiknya sih dipel, ini aku pakai pel biasa aja untuk bagian depannya doang karena memang lumayan cukup berat sambil gendong, jadi aku skip dulu untuk pelnya, aku cuman pel terasnya sedikit biar nggak begitu kotor. Nah sebaiknya untuk deep cleaning ngepel carport itu seminggu sekali aja. Nah ini aku sambil beres-beres sepatu biar rapi, taruh di tempat sepatu. Lanjut nyapu lagi, buang-buangin sampahnya ke tempat sampah biar nanti kalau kena angin gak begitu banyak sampah yang masuk ke dalam carport. Karena anak aku lagi sakit, jadi pekerjaan rumah aku kerjain yang bisa aku kerjain aja, selebihnya aku nanti kerjainnya setelah suami aku pulang. Jadi kita harus pintar-pintar bagi-bagi waktu ya teman-teman. Nah jangan lupa jaga kesehatan, selalu minum air putih yang banyak, sarapan yang cukup, dan jangan lupa minum vitamin. Alhamdulillah pekerjaan hari ini udah selesai. Semoga videoku bermanfaat.